itu pulang sekali. Tapi alhamdulillah setelah saya tunjukkan keberangkatan saya ke Mekah itu. Itulah kira-kira bulan November, tepatnya 25 November saya berangkat ke Jakarta dan mengurus foto aja gitu. Kirim foto. Jadi beliau itu caranya menerima itu istikharah beliau. Dilihat fotonya. Ajarkan saya pernah beliau bilang saya tidak melihat yang begini-begini, tapi istikharah pada Allah Subhanahu wa taala. Daftar, dilihat fotonya, kemudian diistikharah, lihat hati beliau cocok. Ya, diterima. Oh, jadi setiap kali ngeliat foto tentang dakwah tadi menarik itu ya. Kapan saya itu mulai dakwah? Karena waktu saya hidup di pertama kali di sebuah desa itu yang saya ngontrak di sana, itu mau mengajak orang untuk belajar itu nggak ada yang mau. Karena Ustadz pendatang juga. Karena pendatang juga dan baru dan tidak dikenal. Iya. Ya benar juga. Itu memang di daerah manapun ya harus tahu diri. Jangan-jangan ini membawa ajaran baru atau apa gitu mungkin Ustadz ya? Oh iya, sangat mungkin. Saya memang kan pakai jenggot dan pakai kumis. Iya. Jadi lain sendiri nih dengan lingkungan gitu Ustadz ya? Oh iya. Dan itulah mungkin yang menjadi penyebab. Ya. Akhirnya Allah SWT kalau memang sudah waktunya, ya itu Allah SWT mendatangkan. Jadi kalau boleh cerita, ya waktu itu saya lagi mau hormat teman saya yang mau balik ke Mekah, ya kemudian saya datang ke bandara. Saat itu hujan lebat tahun 2008 kalau nggak salah. Karena waktu itu habis dibagi 4 gitu ya, ada kepercayaan begitu ya. Itu entah bulan Februari kalau nggak salah. Nah itu banjir semuanya ya, kejadian banjir semuanya di Jakarta itu sampai bandara nggak bisa berangkat pesawatnya. Itulah kemudian ketika ditunda, saya secara singkat ditemukan oleh teman saya, ya itu yang menjadikan cikal bakal saya ketemu nanti orang yang mau ngaji kepada saya. Oh. Iya, akhirnya ketemulah, saya punya saudara nanti di Ciputat gitu ya, maaf saya nyebutkan tempat. Ya itu akhirnya dari mana, sama-sama istrinya dari IIK, berkah IIK juga akhirnya ketemu dan akhirnya dia mau belajar satu orang tuh Ustadz. Satu orang. Jadi jaraknya dari Ustadz sampai menikah kira-kira 1 tahun baru ada murid tuh Ustadz. Hampir 1 tahun, kira-kira 1 tahun. Kira-kira 1 tahun baru 1 orang tuh Ustadz. Baru satu orang. Nah itu lah. Ya, setelah itu beberapa kali pertemuan, akhirnya saya diberikan untuk ngaji seminggu sekali hari Ahad waktu itu untuk mengisi di Musola Al-Mukarram Pondok Hijau untuk memberikan kajian ya dasar waktu itu tentang hadis, baru tentang Safinatun Najah, kemudian terus ke Bidayatul Hidayah, kemudian naik ke Riyadhus Shalihin, kemudian sekarang naik ke Bulughul Maram dan pakai sarah Bulughul Maram yaitu Al-Ibanatul Ahkam. Itu berproses dalam proses Ustadz ini yang pertama-tama berdakwah itu Ustadz ya. Katanya dulu sampai naik angkot karena kajiannya subuh jalan jam 4 gitu Ustadz ya. Oh Masya Allah, ya benar itu. Benar Ustadz ya. Iya, saya berjalan dari kalau bila saya bercerita dari Pondok Cabe Udik itu kira-kira ke jalan besar itu 10 menit. 10 menit. Dan itu lewat malam di antara gang-gang gitu ya. Dari rumah orang itu ya, kemudian sampai ke sana. Dicurigain dong Ustadz nih pakai sarung nih, jangan-jangan gini gitu Ustadz. Ya disitulah. Ya kenapa malam-malam keluar, ya mungkin semoga nggak ada yang curiga saja. Malam di saat orang sepi gitu kan membahayakan ya. Ya alhamdulillah dalam perjalanan itu. Ya kadang-kadang di malam-malam kadang-kadang masih ada kupu-kupu malam yang belum pulang. Gitu. Ya dinikmati aja. Jangan-jangan satu angkot nih Ustadz. Ya satu angkot ada itu. Ya mereka berjuang untuk mencari nafkah. Ya yang ini kan. Yang semoga doa saya semoga mereka itu dapat hidayah dan calon penghuni surga semuanya. Amin. Ya. Itu yang luar biasa. Karena akhir seorang itu kan nggak tahu. Iya. Ya dalam perjalanannya. Jadi
saya kalau ngelihat orang yang dalam hati itu sudah luar biasa, saya selalu saya ingin ahli surga, insyaallah ahli surga dia. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu dari yang saat ininya gitu, Ustaz. Jangan sekarang nggak bisa. Iya. Misalnya dia selalu bermaksiat, yang mabuk dan segala macam gitu, Ustaz. Kita nggak boleh pasti neraka nih. Gitu. Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Ingkar dengan pekerjaannya, tapi kita nggak tahu akhirnya dia. Orang itu yang ditulis adalah al-ibratu fi akhiri. Jadi orang akhirnya. Itu akhirnya yang dilihat. Di dalam hadis disebutkan yang artinya orang itu akan sesuai dengan tulisannya masing-masing. Pun sebaliknya gitu, Ustaz. Orang yang kelihatannya alim, kita kan belum tentu pas di akhirnya gitu. Iya. Ada juga yang tiba-tiba murtad lah gitu kan. Betul. Jadi dalam hadis itu dikatakan ya orang itu akan menuju kepada tulisannya atau ketetapan Allah masing-masing. Ada orang beramal seolah-olah sebagai ahli surga, tahu-tahu kurang sejengkal dari kehidupannya itu, kemudian berbalik dan dia menjadi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang tulisan ahli surga, beramal seperti ahli neraka dalam kehidupannya puluhan tahun. Sebelum meninggal kira-kira kurang sejengkal, dia berbalik tapi hidayah Allah Ta'ala dan dia menjadi ahli surga yang luar biasa. Ya kayak kisahnya seorang pelacur itu yang memberikan minuman ke anjing itu ya. Masya Allah. Salah satu contohnya itu, Ustaz, ya? Salah satunya. Sebab itu kecil. Banyak juga diantaranya pembunuh yang membunuh banyak orang 99. Ya kemudian bilang sama orang, saya nggak terima tobatnya, dibunuh juga. Baru dia mau tobat, berjalan ya di tengah jalan dia dicabut nyawa Allah Ta'ala. Baru niat itu, Ustaz? Iya, tobat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diampuni. Udah bunuh 100 orang tuh, Ustaz. Atau ibu liman, atau ya, orang yang bertobat itu ya menghapus pada hal yang sebelumnya. Jadi dia nol. Pesannya nol. Masya Allah. Tapi kita kan nggak bisa begitu juga, Ustaz, ya. Iya. Ya misalnya kita maksiat aja dulu, entar mah di akhir baru taubat. Nggak boleh tuh, Ustaz, ya kayak gitu. Wah, itu Pak, nggak boleh. Karena nggak tahu waktu kita detik ini 5 detik lagi apakah kita masih diizinkan Allah Ta'ala hidup, kan nggak tahu. Oleh karenanya harus kita ini antara khauf dan roja, antara takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan roja mengharap ampunan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khauf ya, jangan-jangan amal saya ini tidak diterima. Nggak diterima. Maka dia terus belajar dan meningkatkan kualitas di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga jangan terlalu ketakutan, nanti jangan-jangan saya kurang-kurang terus sampai saya ditolak terus, jangan. Karena ada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Masya Allah. Nah ini karena kita di Ramadan nih, Ustaz, ya. Kita mau tanya hadis-hadis yang doif bahkan dibilang palsu seputar Ramadan ini, Ustaz, ya. Masya Allah. Iya. Gini, semoga insya Allah puasa ini kita benar-benar bisa optimal ya. Iya, amin. Ini, Ustaz, kan sering banget nih di kalau puasa itu kita nih yang sebagai anak muda nih. Saya masih muda, Ustaz. Sama-sama. Ustaz juga masih muda sih. Iya, masih bodoh juga. Masih muda, Ustaz. Katanya bilang gini, puasa mah tidur aja ibadah gitu. Ya tidur aja gitu. Jadi nggak usah pakai, misalnya nggak perlu sholat sunnah. Bahkan ada juga orang yang bablas tuh, Ustaz, yang johornya bablas, asarnya bablas, atau bangun pas mau maghrib tuh, Ustaz. Masya Allah. Itu gimana, Ustaz? Ya memang pada dasarnya orang puasa itu tidur juga dalam keadaan puasa. Kemudian gak tidur juga dalam keadaan puasa. Jadi ketika bangun juga dalam keadaan beribadah puasa, tidur juga dalam keadaan berpuasa. Jadi yang dihitung itu adalah puasanya, jadi ibadah. Jadi tidur pun ibadah, melek pun ibadah. Itu harus dipahami pertama itu. Jadi tidur ini sudah ibadah, iya, memang ibadah puasa. Iya. Ya. Tapi kemudian jangan disalahpahami bahwasannya yang dihitung itu adalah tidurnya. Oh iya. Tidur itu adalah merupakan aktivitas ibadah tersendiri. Nggak ada aktivitas itu ya sholat, ngaji, baca sholawat. Ya itu yang terhitung. Ya, misalnya gini, Ustaz, udah tidur 6 jam, gue udah ibadah 6 jam gitu. Ya, itu yang nggak boleh kayak gitu, Ustaz. Nggak boleh. Tapi kalau sudah puasa 6 jam udah puasanya, ya. Nilainya nilai puasanya. Oh iya. Nah,
Orang ketika aktivitas masih tidak tidur misalnya, bisa dilakukan hal-hal yang positif atau hal-hal yang mubah. Tapi juga ada peringatan jangan diisi dengan hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang menjadikan pertimbangan kalau memang hidup itu nantinya itu kalau dia itu nggak tidur, dia itu akan berbuat haram ataupun menggonjing orang atau berniaga dengan niaga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergelut dengan riba dan lain sebagainya. Lebih baik tidur. Ya udah paling enggak minimal itu untuk tidak menyakiti orang, tidak berdolim, tidur. Ya, tapi kembali dari sisi dalil. Nah, ini yang menjadikan masalah, kemudian menjadikan para penceramah ya itu menyampaikan dalil. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, ya, kemudian dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir, Imam As-Suyuti, bahwasanya ada hadis yang berbunyi naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah, wasomtuhu tasbihun, diamnya dia seumpama diam saja itu dihitung sebagai tasbih. Wa amaluhu mudha'af, kalau dia mau beramal, mau baca Al-Quran, mau nolong orang, maka dilipat gandakan pahalanya. Luar biasa kan? Wa du'a'uhu mustajab, doanya orang puasa itu akan dikabulkan. Wa dambuhu maghfurun, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada teks yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, kemudian dinukil oleh pakar hadis Al-Hafidz Abdurrahman As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, itu di dalam kitabnya Jami'us Shaghir, kumpulan hadis-hadis pendek. Ini yang menjadikan bekal para dai, para penceramah untuk biar mudah, yaitu disarankan untuk menghafal Jami'us Shaghir ini atau bawa Jami'us Shaghir. Karena hadisnya mudah dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang memberikan spirit kepada orang ataupun targhib, ya, berikan peringatan kepada orang. Jadi sangat luar biasa. Jadi Imam As-Suyuti memberikan keterangan di dalam hadis ini. Pakar hadis beliau yang punya kitab yang pernah saya belajar sama Abu Ya tahun 94-an itu, yaitu Alfiyah As-Suyuti. Waktu itu syarahnya itu syarahnya miliknya Kiai Mahfud Termas, ya. Ya, insyaallah. Iqadul Himam namanya itu ada syarahnya, ya. Ada syarah, saya lupa. Jadi Imam Suyuti kualitas dari sini adalah lemah. Nah, ketika masih dikatakan lemah, jadi dalam hadis itu ada hadis yang diterima, ada hadis yang ditolak. Hadis yang diterima ada dua, hadis sahih, hadis hasan. Yang ditolak adalah hadis yang lemah, tidak bisa dipakai sebagai dalil menentukan hukum. Wajib, kemudian haram, makruh. Ini nggak boleh dengan dalil-dalil yang dengan doif itu. Apalagi palsu, Ustaz, ya. Apalagi palsu. Tetapi yang terpengaruh di orang-orang itu karena Imam As-Suyuti mengatakan doif, kan boleh untuk fadilatul amal, fadhilul amal, untuk meningkatkan semangat untuk dalam amal ibadah. Inilah menjadi celah untuk hadis itu dipakai sebagai dalil. Nah, di sini hadis ini, ya, sedangkan hadis ini adalah hadis yang dikatakan semi palsu gitu, ya. Udah palsu semi lagi. Iya, gitu, ya. Ada yang jelas-jelas palsu, yaitu hadis itu. Ada yang semi palsu, ya. Atau hadis matruk, ya, atau mungkar dapat dijadikan dalil untuk beramal sama sekali. Ya. Bahkan ada hadis yang untuk fadhil amal pun nggak boleh. Itu syaratnya mengamalkan hadis itu hadis yang ada hadis yang lemah tapi tidak terlalu lemah. Nah, para ulama bolehlah untuk fadhil amal kecuali hadis yang sadidud dhaf, hadis yang sangat parah. Kemudian yang hadis yang mungkar. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh pemalsu hadis. Ini dilarang oleh para ulama hadis dhaif semacam ini untuk diamalkan. Inilah yang menjadikan masalah ini. Dan hadis ini
termasuk salah satu dari hadis yang semacam ini, gitu ya. Hadis ini termasuk dari hadis itu. Jadi di dalam hadis ini, yaitu menurut Imam Ahmad bin Hanbal bin Sulaiman bin Al-Nakhi adalah pemalsu hadis. Yahya bin Ma'in mengingatkan Sulaiman bin Amr dikenal sebagai pemalsu hadis. Coba ini ya. Masya Allah. Jadi dalam periwayatnya ada salah satu rawi yang suka memalsukan hadis-hadis. Nah, itu dia. Ada seorang perawi yang memalsukan hadis di dalam hadis ini. Ini yang menjadikan masalah di dalam hadis ini. Yaitu dalam hadis ini terdapat seorang nama seperti Ma'ruf bin Hisan, seorang perawi yang dhaif, dan Sulaiman bin Amr An-Nakhai, seorang perawi yang lebih dhaif daripada Ma'ruf. Menurut kritikus hadis, Sulaiman adalah seorang pendusta. Coba ya. Dalam hadis ini. Ya, ini Imam Baihaqi memberikan semacam ini, yaitu Imam Baihaqi demikian Imam Baihaqi seperti diturunkan oleh Imam Al-Minawi. Ada Imam Al-Minawi ini memberikan syarah terhadap kitab namanya Faidul Qadir atau syarah dari kitab itu Jami'us Shaghir. Masyaallah. Al-Minawi namanya Faid Al-Qadir. Nah, dari sinilah maka para ulama jangan pakai amal itu. Jangan menggunakan hadis itu untuk pidato dan lain sebagainya. Jadi harus dipahami, ya memang ibadah sih, yang puasanya yang ibadah, bukan tidurnya. Bukan tidurnya. Jadi tidurnya hanya untuk menguatkan ibadahnya puasa. Boleh. Maksudnya untuk mengingatkan sholatnya gitu, Ustaz, boleh itu ya? Boleh saja. Ya, jadi yang salah adalah tidur doang kemudian sholatnya sampai qadha ini. Ini yang masalah ini. Tapi itu boleh nggak Ustaz? Misalnya dari ba'da subuh tuh kan, karena ini qiyamul lail juga Ustaz, tapi qiyamul lailnya nongkrong gitu kan Ustaz. Iya. Jadi misalnya dari ba'da subuh itu Ustaz, dia udah tidur tuh Ustaz. Ketemu udah mau maghrib Ustaz, 15 menit mau maghrib. Jadi nggak sholat Johor, nggak sholat asar. Itu puasanya sah nggak itu? Kalau sisi puasanya sah-sah saja. Dia tidak wajib qadha secara hukum. Jadi puasanya sah. Puasanya sah. Yang masalah dia itu sholatnya itu melakukan keharuman yang luar biasa. Ini dilihat tidurnya itu karena tidak semuanya tidur itu semuanya haram ya. Jadi orang ada yang tertidur memang sejak subuh, setelah subuh dia tidur nggak tahu bangun sudah asar, nggak ada yang bangunin. Mungkin terlalu capek. Iya. Ini masih nggak masalah. Tapi kalau tidur terdengar suara azan kemudian ditutup lagi atau dibangunin sama orang tuanya, bangun azan. Nggak mau. Ini tidurnya ini haram dia itu. Kalau memang sudah waktunya sudah cukup satu sholatan, ya kemudian dia masih tetap tidur, maka dihitung dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu begitu juga sampai tidur selanjutnya. Ini yang harus dipahami. Berarti sholat Johor asarnya dikodok pas di maghrib itu Ustaz? Harus dikodok semuanya langsung. Karena dilihat lagi kalau tidurnya tadi itu yang tadi sengaja, maka wajib dikodok saat itu juga. Tapi kalau karena sakit, dia pingsan dan dia sakit tidak terasa, tidur lagi kemudian tahu kapan ini, ya Allah saya tidur ini mulai setelah subuh tadi itu, mulai jam 9 sampai tahu-tahu sudah azan maghrib banguni. Nah, ini orang ini rufi al-qalam, termasuk dimaafkan. Karena dia tidak terasa. Iya. Jadi dia itu nanti wajib qadha, misalnya sakit ya nanti ketika sudah sembuh baru nanti bisa mengqadha. Nah, kalau misalnya kan ada juga yang tadi Ustaz enggak sholat tapi dia puasa gitu Ustaz ya. Jadi kan bahkan mungkin hampir sebulan itu ya gue mah yang penting puasa aja gitu. Jadi ngikut puasa gitu. Tapi sholatnya enggak itu Ustaz. Itu dia. Jadi para ulama khilaf tentang hukum orang yang tidak sholat. Jadi kalau orang itu ada yang mengatakan selama dia itu enggak sholat maka dia itu orang yang bukan muslim, orang kafir ya. Karena ada hadis perbedaan orang muslim dan kafir adalah sholat. Madzhab Syafi'i ada orang yang enggak sholat itu kalau dia itu masih merasa sedih ketika enggak sholat. Oh iya ya, saya enggak sholat ini dosa ini, astagfirullah. Tapi enggak sholat juga. Iya, malas juga tuh. Masih ada penyesalan.
ini namanya fasik. Dia tidak bisa dijadikan saksi dalam nikah. Oh. Jadi milih saksi nikah itu harus pilih-pilih. Orang nggak sholat jangan dipilih lah. Nanti persaksiannya nggak sah, nikahnya sah nggak? Kan nggak sah. Oh iya. Itu orang fasik, orang Iya. pelaku dosa besar. Dia harus bertobat dan menyesali apa yang dengan istighfar, kemudian menyesali apa yang dia kerjakan selama ini, dan dia harus niat untuk tidak mengulangi selamanya. Itu namanya taubat nasuha. Tapi kalau tobat kumat, ini beda lagi. Iya. Ya modal istighfar doang. Iya. Astaghfirullahaladzim. Bener, ada astagfirullahaladzim. Salah pakai jim gitu. Ya. Nah kalau itu kan berarti nggak boleh tuh Ustaz ya. Itu yang nggak boleh. Nah kalau misalnya dia nggak puasa tapi dia sholat gitu Ustaz. Ini bukan perempuan Ustaz, laki. Ya Kalau sama saja, sholat tapi nggak puasa. Karena dia syarat muslim harus memenuhi 5 komponen. Yaitu syahadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak yang muslim ya udah tidak usah ngulangi syahadatnya karena sudah sering syahadat. Kemudian melakukan sholat dengan benar, iqamatus sholat, kemudian memberikan zakat dan haji kalau sudah mampu, dan juga puasa Ramadan bagi orang yang kuat ya. Nah itu. Dan haji bagi yang sudah mampu, dan berzakat kalau memang sudah kewajibannya. Kalau 5 ini tidak dikerjakan, dia puasanya oke, sholatnya oke, zakatnya masih ada yang kurang, tahun berapa itu belum ngasih, belum dikodok, maka harus dikodok. Kalau dia menganggap halal, maka dia bisa keluar dari Islam. Begitu juga ketika orang sudah zakatnya oke, tapi nggak haji, padahal dia sudah mampu, maka maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau meninggal, ini dia harus diambil uangnya dulu dari harta warisan untuk dilakukan haji. Nah, itu ya. Jadi punya hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada hadis lemah ya, barang siapa yang mampu kemudian tidak berhaji, mata Yahudian atau Nasranian, maka dia meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, naudzubillah min dzalik. Dan yang penting itu ketika orang yang sudah kaya dan selalu sholat tak mampu tapi gak berangkat haji, kalau jadi saksi haji, saksi nikah pada tahun yang terakhir itu masih dipertanyakan persaksiannya. Karena dia telah melakukan sesuatu hal yang besar sehingga dihukumi menjadi fasik. Naudzubillah min dzalik. Dan 5 itu diantaranya harus dikerjakan semuanya. Jadi zakatnya oke, haji oke, tapi nggak puasa. Sholatnya oke nggak puasa, juga belum dikatakan muslim yang benar-benar muslim. Tinggal nanti apakah dia itu biasa-biasa saja meninggalkan itu, apakah masih ada penyesalan. Kalau masih ada penyesalan, namanya dikatakan fasik. Tapi kalau istihalah, menganggap halal, tidak ngupris lagi, maka dia saat itu sepakat ulama kharijun anil Islam, keluar dari Islam. Nah berarti pada dasarnya boleh beramal dengan hadis yang lemah. Boleh beramal hadis yang lemah sebagai pemicu, maksudnya meningkatkan. Gimana Ustaz bahasanya dia? Iya, sebagai semangat memotivasi beramal. Kayak misalnya kan puasa di bulan Rajab sekian pahalanya, bulan Syaban sekian gitu Ustaz ya. Yang kayaknya enak banget gitu, mendingan puasa di bulan Syaban aja, nggak usah puasa Ramadan gitu. Kayaknya. Wah, itu yang para ulama mengingatkan. Kalau diriwayatkan oleh para pendusta tadi, dan seperti hadis tadi kan diriwayatkan pendusta, maka tidak boleh diamalkan hadis tadi itu, naumu shaim tadi itu. Ya puasanya dianggap ini, tapi kalau berdalil dengan hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan wa naumu shaim ibadah, tidak boleh meriwayatkannya. Karena apa? Ada pendusta di situ. Termasuk kayak misalnya kebersihan sebagian dari iman. Itu malah nggak ada di kitab induk, nggak ada. Bahkan di kumpulan hadis palsu aja nggak ada itu Ustaz. Kelihatannya nggak ada. Apakah itu khusus di Indonesia saja kan gitu kan? Tapi bukan berarti kita nggak boleh bersih kan Ustaz ya? Maksudnya gitu ya. Jadi kalau yang tidak boleh adalah menisbatkan, meyakini dari Rasulullah SAW. Berarti misalnya hadis ini dari Rasulullah itu nggak boleh. Nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda. Nah ini nggak boleh. Kalau puasanya misalnya ada puasa yang keutamaannya puasa Rajab misalnya sampai 800 tahun sama ini, ya puasa saja Rajab sebagai puasa sunnah. Yang itu puasa Rajab itu adalah termasuk Asyurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Puasanya termasuk hal yang baik, gitu aja. Tapi kemudian disampaikan, diyakini itu adalah berpahala semacam itu. Sekian. Iya, itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh orang-orang yang sangat lemah.
Kalau memang diteliti ternyata dia akan sangat lemah atau para pendusta atau para pemalsu hadis, maka nggak boleh hadis itu. Jadi hadis itu dikatakan lemah atau palsu kalau di dalam yang meriwayatkannya ada seorang pendusta, seorang yang fasik gitu Ustaz ya? Ya, dibagi menjadi dua. Hadis yang dhaif itu ada hadis yang sangat parah, ada yang hadisnya yang lemah biasa. Yang sangat parah tadi itu yang nggak boleh diriwayatkan oleh mungkar, hadisnya mungkar, hadisnya matruk, hadisnya palsu. Jadi ada tingkat-tingkatan. Ada namanya hadis palsu, punya adik namanya hadis matruk. Iya. Ya, punya hadis namanya di bawahnya sebab matruk. Ya, namanya hadis syad ya mungkin. Ya. Hadis yang nyeleneh itu. Itu hadis-hadis yang kira-kira hadis mungkar. Jadi pertama kali tingkat pertama hadis palsu, kemudian hadis yang matruk, kemudian hadis mungkar. Ini para ulama kasih warning, jangan diamalkan hadis itu. Tapi banyak begitu Ustadz, kayak dai-dai atau penceramah-ceramah yang menyampaikan itu. Misalnya kayak salah satunya bahwa Ramadan itu dibagi 3. Awal Ramadan penuh rahmat, yang kedua itu makfiroh gitu Ustadz tuh ya. Masya Allah. Ya. Padahal itu hadis itu lemah ya Ustadz? Hadis itu ya. Atau hadis itu palsu? Adalah lemah ya. Lemah Ustadz. Bahkan Pak Mustafa Yakub mengkategorikan sebagai hadis yang palsu. Ya, hadis itu seringkali disampaikan awalu syahr Ramadan adalah rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru idkum minan nar. Awal Ramadan itu adalah dapat rahmat. Ya, rahmat. Tengah-tengahnya penuh maghfirah dan juga di akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Masya Allah. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ukaili ya dalam kitab Ad-Du'afa. Imam Al-Ukaili itu punya kitab mengumpulkan orang-orang yang dhaif. Ya, kemudian hadis-hadisnya diantaranya ada itu. Kemudian Ibnu Adi juga, Ibnu Al-Khatib Al-Baghdadi juga dalam Tarikh Baghdad. Imam Ad-Dailami juga biasanya di dalam Musnad Ad-Dailami. Ya, kemudian Ibnu Asakir juga. Ini menyebutkan hadis ini. Tapi sementara dari kritik hadis ada para perawinya namanya Salam bin Sawar. Ini Salam bin Sawar. Nih. Dan Salam bin Sawar ini dari Maslamah bin As-Salat. Baru dari Az-Zuhri. Kemudian dari Abu Salamah, kemudian dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya Imam Al-Qauli ini menyebutkan di dalam kitabnya Ad-Du'afa Al-Kabir dan lain sebagainya. Ini hadis-hadis sanadnya semacam itu. Tetapi masalahnya hadis ini dinilai lemah ya. Masya Allah oleh para ulama. Ya, diantaranya ya Syekh Albani lah ya. Hadis ini adalah hadis mungkar. Bahkan dikatakan mungkar. Iya. Hadis ini tidak berlawanan dengan pernyataan Suyuti karena hadis mungkar ini adalah bagian dari hadis dhaif. Imam Suyuti mengatakan hadis ini lemah gitu ya. Nah, tapi ternyata hadis ini bukan hanya lemah biasa, tapi hadis yang para ulama ngasih mungkar. Mungkar itu tidak boleh diriwayatkan, gitu kan. Nah, ini yang masalah. Tapi kalau lemah hafalannya, dia itu lain ya, lemah hafalannya, tidak sangat parah. Tidak sangat parah lupanya gitu kan, atau sangat lemah itu masih boleh. Tapi kalau sangat lemah kemudian orang mungkar dan sebagainya, maka hadisnya tidak boleh diamalkan. Bahkan disampaikan aja sebaiknya jangan Ustaz. Ya, untuk memberikan peringatan saja. Ya, hadis yang ini hati-hati loh, hadis ini hadis lemah, jangan sampai diriwayatkan. Hadis apa tadi itu seperti yang saya baca, saya akan nyampaikan tadi. Tapi kan bukan untuk diamalkan, untuk memberikan peringatan bahwasanya itu gak usah diriwayatkan. Soalnya biasanya pas kultum, bahkan di khotib Jumat disampaikan tuh Ustaz, sering betul tuh kayak hadis-hadis yang kayak tadi itu Ustaz tuh ya. Iya, ini jadi harus difilter juga nih para dai-dai juga nih Ustaz ya. Ya, harus hati-hati ketika mau menyampaikan hadis, diverifikasi dulu hadis ini apakah boleh diriwayatkan dan tidak. Jadi bukan itu saja, bahkan hadis barang siapa man fariha bidukhuli Ramadan misalnya, maka hurima jasatuhu anin nar atau minan nar. Barang siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, maka jasadnya diharamkan dari api neraka. Ini malah gak ketemu di rujukan di Arab, gak ketemu, rujukan Indonesia ada itu ya. Lah ini baru kemarin tuh Ustaz tuh. Ya pokoknya
Ya semoga. Iya. Ini termasuk hadis yang nggak ditemu di rujukan manapun. Iya, soalnya Jumatan kemarin ngebahas itu Ustaz. Barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan, jasadnya diharamkan dari api neraka itu Ustaz. Di antaranya. Ini dihindari untuk dai menyampaikan hadis-hadis yang tidak ada kejelasannya semacam itu. Ini harus berhati-hati sekali jadi seorang penceramah atau pendakwah nih Ustaz ya berarti ya. Masya Allah. Kalau ini tadi masih ketemu rujukannya di Ad-Du'afa, kemudian rujukan ini, tapi kemudian ketemu Solawi. Kalau ini nggak ketemu, kitab mana? Ditemukan kitabnya dulu baru dilihat. Oh iya. Ini masalahnya dari mana ini? Anda seliweran dari mana ini? Iya. Ya jangan-jangan cuma seliweran di WhatsApp saja. Ya betul Ustaz. Itu banyak tuh Ustaz tuh gitu. Apalagi kalau bulan puasa nanti bukanya pakai ini nih ya gitu. Si ibu-ibu tuh misalnya. Waduh. Itu nggak boleh Ustaz ya kirim-kirim foto makanan atau bikin pasang status di WhatsApp misalnya. Nanti buka pakai ini enak nih kali ya gitu Ustaz. Nggak boleh Ustaz ya. Ini ulama mengingatkan kalau mengirim jangan kirim fotonya. Oh yang benar tuh sekali nama makanannya Ustaz. Ya, maaf barangkali suka saya kali ini mohon dicicipin ini fotonya di tengah jalan lagi jalan ini. Oh, itu yang baik itu Ustaz. Iya. Atau kalau orang tanya bagaimana cara masak ini, kita kirim share resepnya. Ya, karena Nabi menganjurkan kalau masak kan ada tetangga kan kena baunya itu. Disuruh memperbanyak kuahnya agar bisa berbagi. Nah, ini malah ngirim fotonya saja. Ini kurang tepat ya. Ya, apalagi orang yang lagi tengah-tengah puasa dikirim semacam itu. Maaf ini ya. Cuman mengirimi gambarnya doang. Ini salah itu Ustaz ya. Ya kurang tepat. Yang benar sekali nama makanannya Ustaz ya. Sekalian mengirim makanannya yang luar biasa. Begitu juga pamer, alhamdulillah saya dikasih suami saya gelang ini. Alhamdulillah. Maaf ini tidak pamer. Hanya tahadus binikmah. Cuma satu on saja ini dikirim ini. Ini model yang paling baru. Ini juga. Itu nggak boleh Ustaz ya. Itu bukan tahadus binikmah itu bukan Ustaz. Bagi dia mungkin tahadus binikmah. Tapi ada kemungkinan nantinya itu ada yang tersakiti di situ. Iya. Barangkali yang ingin beli tidak dikasih suaminya atau suaminya berusaha beli sudah yang 10 gram sudah alhamdulillah seneng, istrinya ngelihat lagi yang 100 gram itu nanti bikin masalah. Iya. Jadi kita nggak boleh status itu yang mendatangkan masalah itu Ustaz ya. Oke, betul itu. Nah, terakhir Ustaz, untuk di puasa ini apa kira-kira nasihat Ustadz nih di pada puasa di tahun ini biar kita tuh puasanya lancar, biar ibadahnya tuh enak, jadi sampai di akhir tuh benar-benar kita kembali kepada fitrah gitu Ustadz. Masya Allah. Ya seperti hanya yang dikatakan di dalam pembukaan puasa, bahwasanya puasa ini penuh rahmah, amal-amalnya itu ditingkatkan pahalanya, kemudian juga setan-setan dibelenggu, pintu-pintu juga dibuka. Semoga dengan adanya puasa ini paling tidak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dan juga qiyamul lail kita semoga bernilai bisa menghapus dosa-dosa kita berdasarkan hadis, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Untung kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar yang seperti orang ibadah selama 83 tahun ya, kira-kira 80 tahun lebih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meraih itu semuanya, puasa kita secara zahir, puasa kita bukan puasanya orang awam yang hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, tetapi kita meningkat pada puasa menjaga hati kita, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keluar dari Ramadan benar-benar menjadi fitrah yang bersih, menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita. Tidak termasuk orang yang hanya berganti baju yang baru saja. Ya, bukan hanya berganti penampilan yang baru dalam segi zahir saja, tapi batin sebetulnya juga baru juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas waktunya Masya di Allah. Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Ustadz keadaan sehat, nanti pulang kampung Ustadz ya. Insya Allah pulang kampung. Semoga doanya lancar. Ya, perjalanan lancar sampai balik lagi ke sini. Nanti kami yang gantian Ustadz datang ke rumah Ustadz. Masya Allah. Makan kebuli ya Ustadz ya. Masya Allah. Semoga. Jazakallah khair. Mudah-mudahan Ustadz rezekinya
berkah, Amin, amin. berlimpah, dan Amin. anak-anak pada sehat semua Ustadz. Terima kasih teman-teman semua dari Telas Podcast. Di Ramadan kali ini kita spesial bersama para Ustadz. Siapa lagi Ustadz di pertemuan berikutnya kita tunggu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.